Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyi'ukum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Pertama-tama mari kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk menambah sedikit yang wawasan keilmuan kita terkait dengan agama kita, bahwa ilmu ini adalah sebuah nikmat yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita untuk meminta ilmu. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Itu sering doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ya. Dan juga dalam riwayat lain disebutkan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nabi ajarkan kepada kita mengatakan, ya Allah, tambahkan rezeki kepada aku dengan ilmu dan pemahaman. Iya. Artinya jemaah sekalian, ketika seseorang diberikan tambahan ilmu terhadap agamanya, ini adalah ciri kalau Allah menginginkan kebaikan pada dirinya. Iya. Karena orang yang berilmu itu statusnya berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, diberikan pemahaman yang baik terhadap agamanya. Jadi ini betul-betul mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukru gimaraja. Ya Allah memilih kita di antara hamba-hamba yang mau yang murojaah belajar terhadap agamanya. Salawat naniya mapassalama lauri sesena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kai menjadi akhir tak mana, nabi yang menjadi suri tauladan kita semua, ya, sehingga dengannya kita mengikuti beliau, kita akan selamat di dunia nanti, ya, Allahu taala. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun-rukun wudu. Ya, beberapa rukun-rukun wudu yang kita sudah bahas pada kitab Matan Abi Syuja'. Ya, ini madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, kita sebutkan pertama kemarin, ya, sekedar murojaah, bahwa rukun-rukunnya wudu atau kewajiban-kewajiban wudu yang pertama adalah niat ketika hendak membasuh muka. Kita sudah jelaskan kenapa ketika hendak membasuh muka baru diniatkan oleh Imam Abu Syuja'. Ya, padahal niat itu sejak awal itu sudah kita bahas. Pertama adalah niat, karena niat penentu antara sunnah dan wajib. Ya, perlu sekali niat. Ya, sidina amala yang ke melor pigau. Pertama itu niatkan.
Ya, karena bisa menjadi pahala semua. Contoh, narik mandrek. Mandrek kan biasanya tak. Ya, hewan juga makan, minum. Ya, tetapi ketika kita niatkan karena Allah supaya kita kuat beribadah, jadi pahala gitu. Iya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu senak ya telah niat. Makanya rukun pertama adalah niat. Ya. Kemudian rukun yang kedua adalah ghuslul wajah. Jadi kuketomajenya dina satu rupana, ya tidak membasuh muka, maka wudunya tidak sah. Dia karena rukun. Ya, membasuh muka. Kita sudah jelaskan membasuh dan mengusap berbeda. Ya, kalau membasuh dia terrealisasi dengan air. Ya, harus terrealisasi dengan jarian alma, ya. Jarayan alma. Jadi air, ada airnya baru disapukan ke seluruh tubuh. Yang dianjurkan untuk diwudu, kena wudu. Itu jarian. Kalau mengusap dikasih air tangan, baru dibuang airnya. Nah, baru diusap. Nah, itu. Makanya mengusap kepala berbeda dengan membasuh kepala. Membasuh tangan, kalau kepala mengusap. Jadi kalau orang kasih air basah-basah begini, salah toy. Karena tidak disuruh jadi basuh, diusap saja. Itu yang kedua. Rukun yang ketiga adalah ghuslul yadain ila mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Iya. Sampai kedua siku. Kemudian yang keempat, mashu ba'dur ra'si, membasuh atau mengusap sebagian daripada kepala. Ya. Kalau madhab Syafi'i ini disebutkan ba'dur ra'si, sebagian dari kepala. Ya, kalau kita melihat riwayat-riwayat yang sahih, itu seakan Nabi mengusap seluruh kepalanya. Ya. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan ra'su ba'dur ra's, sebagian daripada kepala. Jadi dalam ayat disebutkan famsahu biru'usikum, ya, maka basuhlah sebagian daripada kepala. Biru'usikum di sini ada huruf ba, ya, ru'usikum, ya, ru'us kepala kalian ditambah ba, biru'usikum. Makna ba adalah juz'u, al-juz'u minhu, jadi sebagian daripada kepala. Dan aqallu, dan seminimal bagian daripada kepala itu adalah 3 helai rambut. Nah, inilah madhabnya Asy-Syafi'i ketika berwudu itu mengusap kepala begini, ambil air, buang, baru diusap. Kalau sudah kena 3 sudah terpenuhi. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddu'a fa masaha bi nasiyatihi wa ala imamati wa ala khuffain. Nabi berwudu, beliau membasuh ubun-ubunnya, kemudian membasuh imamahnya, surbannya, biasa surban, dan membasuh kedua khufnya, sepatunya. Ya, kalau khuf itu sepatu yang tinggi, terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki, ya, khuf. Jadi dibasuh. Jadi itu dalilnya jemaah sekalian, kenapa sebagian hanya kepala yang disapu. Kemudian yang kelima, ghuslu rijlain ilal ka'bain, ya, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, itu termasuk rukun-rukun wudu. Yang keenam adalah at-tartib ala ma dzakarna, dan dia harus tertib mulai dari awal tadi. Niat, basuh muka, tangan, kepala, baru kaki. Itu rukunnya. Ya, kemarin ada yang bertanya, itu telinga tidak masuk. Nah, nanti kita bahas di sunnah-sunnah wudu. Nah, itu masuk di sunnah-sunnah wudu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beberapa pekan yang lalu kita berhenti di
pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kita baca hadisnya, semoga juga menjadi motivasi buat kita agar menyempurnakan wudu. Ya, agar kita bisa lebih menyempurnakan wudu, karena dia adalah bagian daripada tanda-tanda akan ditandai seseorang itu dari asar wudunya nanti di hari kiamat, dari bekas wudunya di hari kiamat. Tawaddu'a, bahwa Abu Hurairah berwudu, ya tawaddu', faghasala wajhahu, kemudian membasuh mukanya, fa asbaghal wudu, menyempurnakan wudunya, tsumma ghasala yadahu yumna, kemudian beliau membasuh tangan kanannya, hatta asra'a fi al-adud, sampai di lengannya. Jadi bukan sampai di sikunya saja Abu Hurairah, tetapi sampai lengannya di sini, di atas siku sedikit, adud. Summa yadahul yusra, kemudian tangan kirinya, hatta asra'a fil adud, sampai tangan kirinya sampai ke lengannya. Summa masaha ra'sah, kemudian beliau mengusap kepalanya. Summa ghasala rijlahu al-yumna hatta asra'a fi saq, beliau kemudian membasuh kaki kanannya sampai setengah betisnya. Ya, beliau Abu Hurairah, summa ghasala rijlahu al-yusra, kemudian kaki kirinya, hatta asra'a fi saq, sampai setengah betisnya, ya, kaki kirinya. Summa qala hakadha ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawadda, beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ya. Wa qala, ya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antumul burrul muhajjaluna yaumal qiyamah, ya, kalian itu nanti ditandai dengan bekas-bekas wudunya di hari kiamat, ya, min isbaghil wudu. Faman istata'a minkum falyudil burratahu wa tahjilahu, barang siapa di antara kalian mampu untuk memanjangkan wudunya tadi, asar wudunya, silahkan lakukan. Ya, silahkan lakukan. Artinya diperbolehkan. Di atas siku sedikit lebih meyakinkan. Kadang kalau bilang sampai siku saja, jangan sampai dia kena mana siku, tak lah. Kalau lebih cek deh. Ya, ini yang dilakukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, kita masuk kepada sunnah wudu. Ya, sunnah wudu. Jadi berapa tadi rukun wudu? Jemaah sekalian, ada 6. Ya. Sekarang sunnah wudu. Wa sunanuhu asyratu asya', ada 10 sunnah. Ya, sunnah wudu yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala. Ya, meskipun nanti kita akan tambahkan beberapa lagi sunnah yang tidak dicantumkan dalam kitab ini. Ya, yang pertama, sunnah wudu yang pertama adalah at-tasmiyah, ya, yaitu mengucapkan bismillah. At-tasmiyah, bismillah. Jadi kalau semua aktivitas kita sudah dimulai dengan bismillah, insyaallah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua amalan kita, aktivitas kita, jamaah-jamaah linota, bismillah ya, barakah itu. Nah, sebab magai ripa mulai si bawa asanahum Allah taala. Kalau pun Allah taala ni nak ketening, insyaallah barakah. Apalagi masalah ibadah, jangan lupa bismillah. Menjadi sunnah ini, hari pembahudu bismillah. Iya. Dasar dalilnya dari hadis riwayat An-Nasai dari Anas bin Malik, beliau mengatakan talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta
air untuk berwudu karena kehabisan air. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dan beliau kehabisan air. Faqala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hal ma'a ahadin minkum ma'un, apakah di antara kalian ada yang memiliki air? Ya, pasal pamana dari majid ya negaga widen maka dia bisa ingat pun nawai. Ya. Fa wada'a yadahu fil ma'i wa yaqul tawadda'u bismillah. Ya. Kemudian ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu memiliki sedikit bekal air, kemudian menyiapkan kepada Nabi, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya, ya, dan kemudian beliau mengatakan, berwudulah kalian dengan mengucapkan Bismillah. Ya, di sini hadis ini sebenarnya menceritakan tentang mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu jumlah sahabat itu sangat banyak. Ya, tidak ada air tapi Nabi letakkan tangannya, kemudian air itu jumlahnya banyak, ya, sehingga sahabat semua bisa berwudu, bahkan tempat-tempatnya sahabat semua itu banyak, penuh semua. Ya, dan semua terpenuhi. Itu di antara mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, keluar air di antara jemari-jemari beliau. Ya, dalam riwayat dalam telunjuknya beliau keluar air yang sangat banyak. Nah, di sini beliau sebutkan Anas bin Malik, fara'aitul ma'a yakhruju min baini asabi'ihi, dan aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tangan-tangan beliau ya air, hatta yatawaddau min 'indi akhirihim, sampai orang-orang berwudu di antara kami. Ya, qala Sabit qultu li Anas, ya, Sabit bertanya kepada Anas, kam turahu, berapa jumlah sahabat di saat itu yang berwudu? Qala nahwan min sab'in, ya, sekitar 70 sahabat berwudu di tempat tersebut. Jadi memang mukjizatnya Nabi, jemaah sekalian. Tapi di sini wajhul istidlalnya yang kita jadikan standar istidlal adalah ketika Nabi mengatakan tawaddau, berwudulah kalian bi bismillah, ya, dengan ucapkan bismillah. Ini dari jemaah sekalian kenapa kita berwudu diawali dengan bismillah. Ini karena Nabi perintahkan kita untuk berwudu dengan mengucapkan bismillah. Jadi bismillah, ya. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau bismillah tasmiyah bismillah. Bismillah. Jadi bismillah. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim itu mah gagah. Tapi kalau runtuk sunnah, ya, boleh Nabi tak matung-matungan lah sunnah, ini roh bismillah na bawa bismillah, langsung lihat lafaznya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah yang kedua, ghusl kaffain qabla idkhalihima al-ina, ya, mencuci, membasuh kedua tangannya, telapak tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana tempat wudu. Iya, kan riolo orang berwudu itu belum ada kerang, dia enggak kerang, ya. Jadi kalau berwudu itu semacam bejana yang terbuat dari kulit diisi air. Ya, kalau yang pakai serok, timba, diisi air. Beliau itu tidak langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut sebelum dulu mencuci tangannya. Kedua telapak tangannya dicuci dulu sampai 3 kali. Iya. Setelah itu baru memasukkan tangannya, membasuh muka dan seterusnya. Iya. Di sini jamaah sekalian, sampai masanya Abu Suja belum ada teknologi keran air. Nah, ini makanya Abu Suja juga membahas demikian. Ya. Abad ke-5 sampai ke-6 Hijriah ini, masanya Abu Suja belum ada teknologi keran air. Jadi air kemudian dituangkan dulu, bejana itu dituangkan telapak tangan, ya, baru kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan meneruskan wudu seperti sedia kala. Nah, itu di antara sunnah, ya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang ketiga adalah al-madmadah.
Wal istinsyaq, madmadah itu berkumur-kumur. Wal istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung. Ya. Jadi kalau berwudu itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, disunnahkan berkumur-kumur satu kali cigukan. Jadi hirup juga dikasih masuk juga ke dalam mulut secara bersamaan. Ya. Jadi kalau istinsyaq itu menghirup hidung, artinya disengaja memang dihirup sampai ke pangkal hidung di sini. Terasa itu kalau kita hirup air. Kan biasa orang berwudu ambil saja air, bersihkan saja begini, dia tidak hirup. Nah itu tidak kena sunnah. Ya. Jadi tidak dicuci-cuci begini saja gitu, tidak, dihirup memang, baru dibuang. Wastansara, ya dibuang. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah yang ketiga. Kemudian sunnah yang keempat, mashu jami' ar-ras, membasuh seluruh kepala. Ini sunnah ya, tapi tidak masuk di wajib, tapi sunnah saja. Caranya di dalam hadis yang muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, an Abdullah ibn Yazid bin Asim, dari sahabat mulia Abdullah bin Yazid bin Asim radhiyallahu anhu, fi sifatil wudu, di dalam sifat wudu, qala wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, fa aqbala bi yadayhi wa adbara, ya, beliau memulai dari depan kepalanya kemudian membawa ke belakang, ya. Saya contohkan ya, diletakkan begini tangannya, ya, baru ditarik ke belakang sampai tengkuk, ya, sampai tulang di sini, tengkuknya di sini, ada tuh tulang belakang kepala sampai di situ. Itu muttafaqun alaih. Wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah, dimulai dari depan kepalanya kemudian sampai dibawa ke belakang qafahu, ya, sini tengkuk tadi ya. Summa raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, kemudian dikembalikan kembali semula dia letakkan tangannya. Nah, jadi saya contohkan lagi, ya. Jadi dimulai dari sini sampai tengkuk, dikembalikan lagi. Nah, seperti ini. Sudah. Itu sunnah apa? Sunnah untuk keseluruhan kepala dibasuh, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau riwayat sahih juga langsung di seluruh telinga, ya, seluruh telinga. Kalau Imam Syafi'i itu nanti kita bahas di mazhabnya berbeda dengan air yang disapu di kepala dengan air yang disapu dibasuh di telinga, berbeda. Ya, kemudian yang kelima, wa masaha al-udhunain zahiruhuma wa batinahuma bima'in jadidin, yang membasuh kedua telinga, di belakangnya, di depannya, ya, dengan air yang baru, dengan air yang baru. Ya, kalau ini kan udah disapu dulu ya, apa malas disapu di telinga, ya. Memang itu mazhabnya Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha udunaihi bi ghairi ma'il ladzi masaha bihi ra'sah. Nabi itu mengusap kedua telinganya dengan air yang digunakan selain daripada air yang diusap di kepalanya. Ya.
Ya, jadi mas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalilnya ya. Beliau mengusap telinga dengan air yang baru, bukan pada air yang digunakan saat membasuh seluruh kepala. Kemudian ya, sunnah yang ke-6 ya, sunnah yang ke-6, wa takhlilul lihyah al-kaffah, yaitu menyelah-nyelah janggut yang tebal. Jadi janggut yang tebal saja di sela-sela, kalau janggut tipis tidak aja. Janggut yang tebal, orang-orang Arab itu kan tebal sekali janggutnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tebal janggutnya. Nabi-nabi terdahulu juga tebal-tebal semua janggutnya. Iya, sudah menjadi fitrahnya memang para nabi dan rasul, sudah menjadi sunnahnya. Sampai di masa Islam pun dijadikan sebagai bagian daripada syariat jenggot. Ya, jadi jenggot ini syariat ya. Jangan pakai jenggot itu sebagai gaya-gayaan, bahwa cuma gaya. Tidak demikian teman sekalian. Karena memang kata Aisyah, yang menjadi pembeda utama antara laki-laki dan perempuan adalah jenggotnya. Kalau perempuan itu kan masih ada perempuan berkumis, tapi kalau jenggot memang laki-laki, jangan ada perempuan berjenggot. Ya, itu pembedanya. Ya. Meskipun saya tidak ada jenggot ya, saya tidak cukur jenggot nah, karena tidak ada yang tumbuh. Ya. Dan itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat itu bukan ditumbuhkan itu jenggot. Ya, a'ful lihai, biarkanlah jenggot itu. Ya, biarkan jenggot. Jadi bukan Nabi mengatakan tumbuhkan jenggotmu, tidak. Tapi biarkan. Kalau ada jenggot yang tumbuh, dibiarkan, dirawat. Iya, itu bagian daripada syariat kita. Karena juga di zaman Nabi, jemaah sekalian, ada sahabat yang tidak ada jenggotnya juga. Iya, seperti Abu Musa al-Ash'ari, beliau itu tidak ada jenggotnya, pemberani, orangnya agak kurus, pendek, tidak ada jenggotnya. Tapi dia adalah pemberani, sahabat Nabi, tidak ada jenggotnya. Makanya Nabi mengatakan, a'ful lihai, ya, biarkan tumbuh jenggot. Karena ada sahabat yang tidak ada jenggotnya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ingin mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang mengatakan tidak apa-apa saya cukur jenggot itu karena sunnah ji. Ya. Ini khilaf ya di antara ulama, bahwa yang mengatakan jenggot sunnah itu ada. Ada yang mengatakan jenggot itu wajib. Berarti kalau orang yang mengatakan berpendapat jenggot wajib, ketika mencukur itu adalah dosa. Ya. Jangan kita berbicara wajib, taruhlah kita berbahasa sunnah. Orang yang berjenggot adalah sunnah. Orang yang melakukan sunnah dapat pahala, betul. Ya, kalau mencukur jenggot berarti tidak mendapatkan dosa, tetapi tetapi rugi karena meninggalkan syariat sunnah. Karena ada orang bilang saya cukur jenggot supaya mereka tahu bahwa jenggot ini bagian daripada sunnah saja, bukan wajib. Jadi saya cukur supaya mereka lihat, wah ini bukan wajib, sunnah sih. Iya, ini pendapat yang ngeyel jemaah sekalian. Saya katakan ngeyel, kenapa? Nabi itu di masa beliau masih turun syariat, beliau tidak pernah mencukur jenggotnya. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencukur jenggotnya. Ya, Nabi memerintahkan sahabat untuk menumbuhkan jenggot dan memotong kubis karena menyelisihi Yahudi juga. Ya, khaliful Yahud. Mereka itu memanjangkan kumisnya dan kemudian jenggotnya dicukur habis. Ini adalah ciri perbedaan kita dengan mereka-mereka. Ya. Sekarang kita bukan Nabi jemaah sekalian. Syariat sudah tidak ada nih. Nabi dulu meninggalkan sesuatu, terkadang meninggalkan satu perkara karena khawatir dijadikan wajib, seperti Nabi meninggalkan sholat sunnah sholat sunnah tarawih. Beliau meninggalkan saat itu khawatirnya dijadikan nanti wajib. Tapi kalau jenggot tidak pernah jemaah sekalian yang dirahmati
oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal masih turun syariat itu. Apalagi sekarang sudah tidak ada syariat yang turun, bukan juga Nabi yang menjadikan sebab syariat ditetapkan. Maka ketika kita mengatakan bukan sunnah saya syukur, ya ini pendapat yang ngeyel, ya, pendapat yang keliru. Ya mas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah bagi mereka yang memiliki jenggot. Ya, jadi kita ini yang tidak ada jenggot, sabar-sabar insyaallah. Ya meskipun ada satu di sini satu hal lain, karena saya pegang-pegang tercabui. Jemaah sekalian yang rahmati Allah, semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam melaksanakan syariat Islam, ya, dan berpenampilan Islam insyaallah. Jadi di sini syahidnya adalah menyela-nyela jenggot yang tebal. Hadis riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan minal ma'. Beliau ketika berwudu, ya, dia mengambil secikup air, ya, fa adkhalahu tahta, ya, beliau memasukkan di bawah hanakihi, ya, di bawah dagunya beliau, ya. Fa halala bihi lihiyatahu, kemudian beliau menyela-nyela lihyanya, jenggotnya. Wa qala hakadha amara Nabi azza wa jalla, ya, dari Anas bin Malik mengatakan inilah yang kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau mau jenggot ta'ala kiwai apa taruh di apa satu-satu, ya, itu sunnah, bagian daripada sunnah. Jadi sebagai catatan kemudian tambahannya adalah hal menyela-nyela saja jamaah sekalian itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diwahyukan itu tentang menyela-nyela. Apalagi perkara-perkara yang lebih besar lagi, tentu lebih banyak dalil-dalil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ini ada 10 ya. Tinggal berapa waktu? Masih ada ya? Yang ketujuh sunnahnya adalah takhlilu asabi' al-yadain war rijlain, yaitu menyela-nyela jari jemari dari tangan dan kaki. Ini dari sunnah ya. Wajahnya ini salah-salah jadi tak? Ya. Salah-salah. Kaki juga demikian, kita salah-salah jari jemari kita. Ini adalah bagian daripada sunnah Nabi. Ini hadis riwayat Laqit ibni Sabirah. Ya Rasulullah, akhbirni anil wudu. Wahai Rasulullah, kabarkan saya tentang wudu. Qala, Nabi mengatakan, asbigil wudu, ya, sempurnakan wudu, wa khallil baina asabi'i, ya, dan selah-selah di antara jemari-jemari, wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman, dan bersungguh-sungguh dalam istinsyaq, menghirup air tadi, ya, kecuali dalam keadaan berpuasa. Jangan terlalu dihirup kalau berpuasa istinsyaqnya, karena jangan sampai tertelan airnya, ya. Jadi saking dihirupnya itu dikhawatirkan nanti tertelan air, artinya memang dihirup dengan sungguh-sungguh. Nah, itu diantara sunnah berwudu. Di antara penelitian dokter, ya, sering kita dengar, bisa dibuka di Google, apa hikmah diantara maksud berwudu itu dihirup air sampai ke pangkal hidung ini, itu mungkin ada hikmahnya, kita tidak tahu, ya. Mungkin yang penyakit-penyakit sinusitis itu insya Allah akan terobati dengan melakukan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah berwudu seperti ini, ya. Kemudian yang kedelapan sunnah wudu adalah taqdimul yumna ala yusra, dipadioloi, ya, yang kanan dulu baru yang kiri. Itu diantara sunnah berwudu. Dalilnya hadis riwayat Bukhari, ini hadis panjang. Kalau saya bacakan lagi dalilnya, bahasa Arabnya panjang, ya.
Jadi langsung saja saya bacakan terjemahnya. An Ibnu Abbas, dari sahabat yang mulia Abdullah, ya anaknya Abbas, annahu tawadda'a fa ghasala wajhahu. Dia berwudu kemudian membasuh mukanya. Beliau mengambil seciduk air lalu berkumur-kumur dengannya, ya, dan beristinsyak, kemudian mengambil seciduk air lalu diletakkan pada tangannya, digunakan untuk membasuh wajahnya. Ya, beliau mengambil seciduk air kemudian beliau gunakan untuk membasuh tangan kanannya, kemudian mengambil seciduk air lalu digunakan untuk membasuh tangan kirinya. Ya, kemudian beliau mengusap sebagian kepalanya, lalu kemudian beliau mengambil seciduk air lalu menuangkan pada kaki kanannya, ya, kemudian membasuhnya, lalu mengambil seciduk air kemudian beliau gunakan untuk membasuh kaki kirinya. Lalu beliau berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berwudu seperti ini. Itu jemaah sekalian, didahulukan yang kanan dulu baru yang kiri. Yang 9 adalah at-taharatu salasan. Disunnahkan itu bersuci 3 kali. Ya. Jadi ada riwayat kita berwudu dengan 1 kali saja bisa, membasuh 1 kali bisa, mengusap 1 kali, ya, bisa. Ada 2 kali, ada juga riwayatnya. Ada juga 3 kali riwayatnya, sunnah semua. Ya, dasarnya hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa ini adalah 3 kali adalah sunnah, dari Utsman, ya, berwudu di tempat duduknya. Utsman ini berwudu di tempat duduknya, kemudian beliau berkata, ala urikum wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan cara berwudunya Nabi? Ya. Summa tawadda'a salasan, kemudian beliau berwudu 3 kali. Ya, jadi teman. Ya, yang kemudian ke-10 sunnah wudu adalah al-muwalah, berturut-turut. Ya. Jadi disebutkan tadi berturut-turutnya, ya. Bismillah, mengusap wajah, membasuh muka, tangan sampai siku dan seterusnya, itu berturut-turut. Ini bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dalilnya adalah riwayat-riwayat yang banyak itu. Ya, riwayat yang banyak itu semua menunjukkan aturan tata tertibnya, ya, mulai dari situ tidak ada yang berbeda. Ya, tidak ada riwayat mengatakan tangan dulu baru muka dulu. Ya, tidak ada sama sekali. Itulah dalilnya. Terakhir yang tidak disebutkan oleh Imam Abu Syuja' dalam sunnah wudu, kita tambahkan, yaitu membaca doa setelah wudu. Ya, ini diantara sunnah juga, dan doanya, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi tambah lagi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang sering dibaca doa kafaratul majelis. Ya, ternyata ada di dalam doa setelah wudu. Jadi jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pekan depan kita akan bahas tentang istinja. Ya, istinja, semoga Allah memberikan umur panjang dan kita bisa sama-sama mengkaji, ya, dasar-dasar daripada agama kita. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.